Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat beliau Bapak Muhammad Nur Hanif MSI selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu hadis. Kemudian yang saya hormati teman-teman kelas A29. Perkenalkanlah saya Nur Ubaidah Rahmawati dari kelas A29 dengan NIM 238113113 untuk mempresentasikan makalah saya dengan judul Sejarah Hadis Masa Prakodifikasi. Dalam PowerPoint saya akan saya paparkan beberapa poin, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan pembahasan mengenai hadis periode pertama, kemudian perkembangan hadis periode kedua dan ketiga, kemudian akan ditutup dengan kesimpulan. Baik, latar belakang. Apa yang melatar belakangi saya untuk menulis makalah ini, yaitu dasar yang pertama, Al-Quran dan hadis ini merupakan dasar utama dalam kita mengambil hukum, ya. Hadis dan Al-Quran dan hadis keduanya tidak dapat dipisahkan, karena di antara peran hadis adalah menerangkan tentang isi Al-Quran, mengenai nasakh mansukh, kemudian Al-Quran yang berisi janji dan ancaman dan lain sebagainya. Kemudian apa yang melatar belakangi, yaitu perlu adanya kajian mengenai sejarah perkembangan hadis dengan mempelajari sejarah ini dan perkembangan hadis serta periode-periode perkembangannya, dapatlah kita mengetahui proses pertumbuhan dan perkembangan hadis. Lalu rumusan masalahnya adalah bagaimana sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis pada masa prakodifikasi. Pada makalah saya titik tekankan pada masa prakodifikasi. Jadi sebelum hadis-hadis itu dibukukan, sebelum hadis-hadis itu menjadi satu buku, ya. Kemudian setelah itu akan lahir banyak sekali ilmu-ilmu mengenai hadis. Kemudian akan banyak sekali kitab-kitab yang lahir dari ulama-ulama terkemuka mengenai hadis. Kemudian, apa tujuan dari pembahasan ini adalah mengetahui bagaimana sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis pada masa prakodifikasi. Langsung saja kita mulai. Pertama, kita akan mengetahui tentang pengertian hadis. Menurut bahasa berarti sesuatu yang baru. Nah, lawan katanya dari sesuatu yang lama. Sedangkan menurut istilah hadis, diantaranya menurut ahli hadis Al-Hafidh dalam Syarah Al-Bukhari dan Al-Hafidh dalam Sakhawi, ialah segala ucapan, perbuatan dan keadaan Nabi SAW, termasuk ke dalam keadaan beliau, segala yang diriwayatkan dalam kitab sejarah kelahirannya, kemudian tempat dan yang bersangkut paut dengannya, baik sebelum diangkat ataupun setelah diangkat menjadi Rasul. Kemudian periode hadis pertama pada masa Nabi SAW dikenal dengan Asyar al-Wahyi wa al-Takwin, yaitu pada masa wahyu dan pembentukan, karena pada masa ini wahyu masih turun dan banyak hadis-hadis yang datang darinya. Kemudian membicarakan hadis pada masa Rasulullah berarti membicarakan hadis pada masa awal kemunculannya. Uraian ini terkait langsung dengan Rasulullah sebagai sumber hadis. Rasulullah SAW membina umat Islam selama 23 tahun. Masa ini merupakan kurun waktu turunnya wahyu sekaligus diwurutkannya hadis. Tradisi meriwayatkan segala yang dikatakan atau dilakukan Nabi, baik yang terkait dengan masyarakat umum maupun secara khusus berkenaan dengan hal-hal pribadi, telah terjadi sejak awal Islam. Ya, sebagai figur, Nabi Muhammad menjadi pusat perhatian dalam kapasitas beliau sebagai pemimpin, teladan dan penyampai syariat Allah, yang hampir semua perkataan dan perbuatannya bermuatan hukum, kecuali sebagian yang terkait dengan urusan duniawi. Kemudian pada masa Nabi ini akan dibahas cara penyampaian Nabi kepada sahabat-sahabat. Ya, cara penyampaian hadis pada masa Nabi yang pertama yaitu melalui majelis taklim, yaitu pusat atau tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi Muhammad untuk membina para jamaah. Yang kedua,
Dalam banyak kesempatan Rasulullah juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu yang kemudian oleh para sahabat-sahabat disampaikan kepada orang lain lagi. Yang ketiga, untuk hal-hal tertentu, hal-hal sensitif seperti permasalahan yang terkait dengan keluarga, kebutuhan biologis, terutama yang menyangkut hubungan suami istri, Nabi menyampaikan melalui istri-istrinya. Ya, ada pada beberapa kesempatan Nabi menyampaikan hadis ini dibantu oleh beliau sang istri tercinta yaitu Siti Aisyah. Kemudian cara penyampaian hadis pada masa Nabi yaitu yang kelima, melalui perbuatan langsung yang disaksikan oleh para sahabat, yaitu dengan jalan musyahadah seperti yang berkaitan dengan praktek-praktek agama dan muamalah seperti yang terjadi pada Nabi, lalu Nabi menjelaskan mengenai hukum-hukumnya. Kemudian masuk kepada hadis periode kedua. Pada masa ini kebijaksanaan para khulafaur rasyidin tentang periwayatan hadis adalah sebagai berikut. A. Seluruh khalifah sependapat tentang pentingnya sikap hati-hati dalam meriwayatkan hadis, karena bersamaan dengan turunnya Al-Quran ditakutkannya nanti tertukar antara hadis dengan ayat Al-Quran. Yang kedua, larangan memperbanyak hadis terutama yang ditekankan oleh Khulafaur Rasyidin tujuannya adalah agar perawat bersikap selektif dan meriwayatkan hadis dan agar masyarakat tidak dipalingkan perhatiannya dari Al-Quran, karena sekali lagi masa ini berbarengan dengan turunnya ayat-ayat Al-Quran. Kemudian yang ketiga, penghadiran saksi atau mengucapkan sumpah bagi periwayat hadis merupakan salah satu cara untuk meneliti riwayat hadis. Periwayat yang dinilai memiliki kredibilitas yang tinggi tidak dibebani kewajiban mengajukan saksi atau sumpah. Kemudian masing-masing khulafaur rasyidin ini telah meriwayatkan hadis yang telah disampaikan oleh ketiga khulafaur rasyidin ini. Yang pertama, seluruhnya dalam bentuk lisan. Hanya Ali yang meriwayatkan hadis secara tulisan, di samping secara lisan juga. Kemudian pada periode kedua ini, adapun penulisan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin masih tetap terbatas dan belum dilakukan secara resmi, walaupun pernah Khalifah Umar bin Khattab mempunyai gagasan untuk membukukan hadis. Namun niatan tersebut diurungkan setelah beliau melakukan sholat istikharah, dan para sahabat tidak melakukan penulisan hadis secara resmi karena beberapa pertimbangan. 1. Agar tidak memalingkan umat dari perhatian terhadap Al-Quran. Perhatian sahabat masa Khulafaur Rasyidin adalah pada masa Al-Quran, seperti tampak pada urusan pengumpulan dan pembukuan Al-Quran sehingga menjadi sebuah mushaf. Kemudian yang kedua, para sahabat sudah menyebar sehingga terdapat kesulitan dalam penulisan hadis. Kemudian kita akan masuk kepada hadis periode ketiga. Ya, pada masa ini di daerah kekuasaan Islam itu semakin meluas, ya. Jadi para sahabat itu semakin menyebar ke berbagai penjuru. Banyak sahabat ataupun tabi'in yang pindah dari Madinah menuju ke daerah-daerah yang baru yang dikuasai. Di samping banyak juga yang masih tinggal di Makkah. Para sahabat pindah dari daerah dengan menambah perbendaharaan hadis sehingga hadis-hadis tersebut tersebar ke berbagai penjuru dan kemudian muncul sentra-sentra hadis sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu Zah, yaitu yang di Madinah dengan tokoh dari keluarga sahabat seperti Ali dan Abu Hurairah. Kemudian pada daerah Makkah dengan tokoh utama dari kalangan sahabat seperti Ibnu Abbas. Kemudian dari Kufah dengan tokoh dari kalangan sahabat seperti Abdullah Ibnu Mas'ud. Kemudian dari daerah Basra dengan tokoh dari kalangan sahabat seperti Utbah bin Ghazwan. Daerah Syam dengan tokohnya yaitu sahabat seperti Mu'ad bin Jabal. Sedangkan daerah Mesir dengan tokoh dari kalangan sahabat yaitu Abdullah ibnu Umar al-Ash. Nah, demikian ketiga periode perkembangan hadis dari periode 1, periode kedua, dan periode ketiga. Pemaparan saya yang sangat singkat ini dapat teman-teman lihat
nanti di link yang saya sertakan. Kemudian saya memohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih banyak sekali kekurangan ataupun kesalahan dalam saya menyebutkan nama, menyebutkan tempat. Saya mohon maaf. Kepada beliau Bapak Muhammad Nur Hanif kami haturkan terima kasih. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberi manfaat walaupun sedikit. Terima kasih.